materi mengenai kata dan diksi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Margo Tom, NIM 1401421441 dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Halo, perkenalkan saya Dika Lila Putri, NIM 1401421412 dari jurusan PGSD. Halo, perkenalkan nama saya Ihsan Padi dari Prodi PGSD dengan NIM 1401421333. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Gibran dengan NIM 1441421351 dari Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Alivia Fatimah Azahra dengan NIM 14014211342. Perkenalkan, saya Novan Ramadan, NIM 530142145, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Rizky Ramadan dengan NIM 81114214333 dari Fakultas Hukum. Saat ini, saya akan memaparkan materi mengenai kata. Apa sih yang dimaksud dengan kata? Menurut KBBI, kata adalah sebuah unsur bahasa yang diungkapkan dari perwujudan buah pikiran atau perasaan, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Sedangkan pengertian lain yaitu, kata adalah elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau tertulis dan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Dalam bahasa Melayu dan Indonesia, kata diambil dari bahasa ngapak, yaitu katha. Dalam bahasa Sanskerta, katha berarti konversasi, bahasa, cerita, ataupun dongeng. Dalam bahasa Melayu dan Indonesia, terjadi penyempitan arti semantis dan diubah menjadi kata. Nah, ada pula beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian dari kata. Yang pertama yaitu menurut Kristal pada tahun 1980. Kristal mengatakan bahwa kata adalah satuan ujaran yang mempunyai pengenalan intuitif, universal oleh penutur asli, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Yang kedua, menurut Muib Badulu dan Herman pada tahun 2010. Menurut mereka, definisi dari kata yaitu umum sebagai satuan makna atau gagasan tidak membantu karena kesamaran konsep. Dan yang terakhir yaitu menurut Keir pada tahun 2008. Dia menganggap kata adalah bentuk yang mempunyai susunan fonologi yang stabil dan tidak berubah, dan keluar mempunyai kemungkinan mobilitas dalam kalimat. Selanjutnya, fungsi kata. Fungsi kata sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sebagai subjek, yang kedua sebagai predikat, sebagai objek, sebagai pelengkap, dan yang terakhir sebagai keterangan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari kata tersebut. Yang pertama, sebagai subjek. Subjek merupakan sebuah bagian dari kalimat yang dapat menunjukkan apa yang dikatakan. Namun, ini tidak selalu sama dengan aktor, ataupun aktor sebagai subjek, bahkan tidak dalam kalimat pasif. Contohnya, jawaban dari siapa yang telah melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas tersebut. Misalnya dalam kalimat, ayah bekerja di kantor sampai sore, maka dapat disimpulkan bahwa ayah yang bertindak sebagai subjek yang melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, sebagai predikat. Predikat adalah sebuah bagian dari sebuah kalimat yang telah mengatakan apa yang dikatakan subjek dan biasanya harus mengandung sebuah unsur kata kerja. Kemudian, objek atau keterangan dapat mengikuti. Fungsi kata-kata sebagai predikat memberikan informasi tentang apa yang dilakukan terhadap subjek. Contohnya, ayah bekerja di kantor sampai sore. Pekerjaan sebagai predikat menggambarkan kegiatan atau kegiatan yang dilakukan ayah di kantor sampai sore. Yang ketiga, sebagai objek. Objek adalah sebuah bagian dari kalimat yang berperan sebagai sesuatu atau yang telah mengalami sesuatu. Posisi objek mempunyai sebuah fungsi sebagai deskripsi terhadap predikat. Contohnya, saudara membeli tas di toko dekat rumah. Tas, yakni untuk objek memberikan informasi tentang barang yang dibelikan saudara di toko dekat rumah. Yang keempat, sebagai pelengkap. Fungsi yang satu ini cukup sulit untuk dianalisis ya teman-teman.
Kadang-kadang dapat berfungsi sebagai deskripsi ataupun objek. Contohnya, ayah bekerja di kantor sampai sore. Maka sore adalah kata pelengkap karena melengkapi pekerjaan sebagai batas waktu untuk kegiatan ayah di kantor. Yang kelima, sebagai keterangan. Adverbia adalah bagian dari kalimat yang memberikan informasi tentang elemen lain. Keberadaannya tidak terlalu penting, tetapi bisa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang sebuah kalimat. Contohnya, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Di toko dekat rumah, Anda akan menemukan deskripsi di mana kakak membeli tasnya. Informasi itu tidak harus dalam kalimat, tetapi ketika Anda mengetiknya, pembaca tidak harus bertanya di mana kakak membeli tasnya. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu diksi. Yang pertama, apa sih itu diksi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek yang diharapkan. Penguasaan diksi seseorang akan mempengaruhi kegiatan berbahasanya, termasuk dalam kegiatan menulis dan berbicara. Pembicara harus memiliki ribuan kata dan istilah sebagai kekayaan bahasa. Semakin tinggi tingkat pendidikan, akan makin luas pula pergaulan dan semakin banyak pengalaman hidup. Semakin banyak pula kosakata yang dimiliki. Kosakata tersebut akan mempermudah orang tersebut untuk memilih dan menggunakan kata secara tepat. Selain itu, diksi dapat dikatakan juga sebagai cara memilih kata yang digunakan untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat. Lalu tujuan diksi sendiri itu apa sih? Tujuan dari diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan tepat dan sesuai. Slide selanjutnya, ada jenis diksi berdasarkan yang pertama makna. Denotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna denotatif berkaitan dengan denotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Sementara itu, makna konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Keberadaan denotasi berkaitan dengan kebutuhan pemakaian bahasa. Menurut penjelasan dari beberapa ahli, denotasi adalah makna dengan pengertian objektif dan apa adanya. Maksud dari apa adanya tidak disertai dengan perasaan dan pemikiran tanpa menimbulkan nilai rasa tertentu secara sederhana. Makna denotasi atau denotatif adalah makna yang bersifat umum. Makna konotatif adalah makna kias atau bukan kata sebenarnya dan berkaitan dengan nilai rasa. Makna konotatif dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat tertentu, yang juga membuat adanya perbedaan fungsi sosial kata dengan makna yang hampir sama. Meskipun demikian, makna kata juga akan berubah seiring dengan perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama ada sinonim. Di sini tentunya sudah pada tahu sinonim semua kan? Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu dengan kata yang lain. Relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya, jika satu kata saling bersinonim, dipastikan kata tersebut memiliki kesamaan makna. Kalau satuan kata A bersinonim dengan satuan ujaran B, tentu saja satuan ujaran B bersinonim dengan satuan kata A. Secara konkret, kalau kata jelek bersinonim dengan kata buruk, dengan demikian kata buruk juga bersinonim dengan kata jelek. Contoh lainnya, kata benar dengan kata betul. Kata betul juga bersinonim dengan kata benar. Sinonim tidak mengubah makna itu. Sinonim yang tidak mengubah makna dari kata tersebut dinamakan sinonim mutlak atau absolute sinonim. Namun ini jarang kita temukan. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang persis atau sama, maka kesamaannya terletak pada kandungan informasi yang disajikan. Jadi, secara sederhana, sinonim disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Yang selanjutnya ada antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara satu dengan yang lain. Lebih sederhananya, antonim adalah suatu kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain. Contohnya, naik, turun, besar, kecil, banyak, sedikit, cepat, lambat.
Selanjutnya ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Untuk membedakan kata-kata yang memiliki persamaan dalam hal penulisan atau pelafalan namun maknanya berbeda yakni dengan memperhatikan konteks kalimat secara utuh. Bukan hanya fokus pada satu kata saja. Melalui konteks kalimat secara utuh akan dengan mudah memahami makna kata yang dimaksud. Homonim bukan kata melainkan dua buah kata atau lebih yang kebetulan bentuknya sama. Penafsiran pada homonim bisa terjadi pada seluruh satuan gramatikal kata tersebut. Maka dari itu, homonim akan memiliki makna yang berbeda pula. Di dalam kamus homonim disimpan sebagai entry yang berbeda, sehingga tidak ada hubungan makna yang terdapat antara kata yang satu dengan yang lain. Contohnya penggunaan kata bulan pada kalimat bulan terbit bulat penuh malam ini dengan semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Selanjutnya ada homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafalnya sama. Contohnya, Anton menabung uangnya di bank secara rutin dengan Bank Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank tersebut memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Perkataan-perkataan ini adalah serupa dari segi sebutan, tapi mempunyai arti yang berbeda, atau merujuk kepada perkara yang tidak sama. Selanjutnya ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda namun ejaannya sama. Contohnya, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Dengan wanita itu tidak tahu kalau hari ini hari libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama tapi memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya ada polisemi, adalah relasi makna antar kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Misalnya kata mata digunakan untuk beberapa frasa atau kata majemuk, misalnya mata rantai, mata kaki, mata pencaharian. Pola polisemi ini menunjukkan bahwa sebuah kata bisa mempunyai dua relasi makna atau lebih yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikutkan dengan kata lain. Selanjutnya ada hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat tersebut, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim adalah gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada penyaji materi selanjutnya, silahkan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi terdiri dari dua, yaitu berdasarkan maknanya dan berdasarkan leksikal. Berdasarkan maknanya terdiri dari dua, yaitu makna konotatif dan makna denotatif. Makna konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya atau makna kiasan, sedangkan makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya. Diksi berdasarkan leksikal terdiri dari 1. Antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lainnya. 2. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lainnya. 3. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lainnya. 4. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal sama. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda. 6. Polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti.
7. Hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat dapat terwakili oleh kata hipernim. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah syarat diksi. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat, artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan. Yang pertama, kaidah kelompok kata atau frase. Yang kedua, kaidah makna kata. Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok atau kata atau frase. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Pertama, tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Kedua, seksama. Contohnya, kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya sebagai hari besar, tetapi tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya, ataupun jaksa tinggi karena kata tersebut tidak seksama. 3. Lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja. Contohnya, kata makan dan santap bersinonim, akan tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kemudian, kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak seksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya. Pilihan kata sesuai kaidah makna kata. Jenis makna berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas 2 macam. Yang pertama, makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contoh, kepala organ tubuh yang letaknya paling atas. Besi adalah logam yang sangat keras. Yang kedua, makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna konstekstual. Contoh, ibu kota adalah pusat pemerintahan. Ibu jari adalah jari yang paling besar atau jempol. Selanjutnya, kriteria diksi. Agar dapat menghasilkan pengungkapan yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi kriteria, yaitu ketetapan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Seseorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Kriteria pemilihan kata. Yang pertama, dapat membedakan antara denotasi dan konotasi. Misalnya yang pertama, monyet itu kurus sekali. Kedua, dasar monyet kamu itu.
Kriteria pemilihan kata yang kedua, dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dalam ejaannya. Misalnya, karton mirip dengan kartun, intensif mirip dengan insentif. Yang ketiga, dapat memilih makna kata-kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak, jika kata itu bermakna sifat, keadaan, dan kegiatan. Contoh ketulusan, kebodohan, kepandaian, kecintaan, dan lain-lain. Kata konkret, jika kata itu bermakna pada suatu benda, orang, atau apa saja yang mempunyai eksistensi. Misalnya, mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Contohnya, yang pertama, ketulusan hatinya membuat dia akhirnya luluh. Contoh kedua, ayah baru membeli motor kemarin. Yang keempat, dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Contoh, yang pertama, antara aku dan dia tidak terjadi apa-apa. Contoh kedua, baik menang maupun kalah itu sama saja. Contoh ketiga, bukannya saya tidak percaya, tetapi saya agak ragu akan kemampuannya. Yang kelima, dapat membedakan kata-kata umum dengan kata-kata khusus. Contoh, kata umum melihat, dan kata khusus yaitu menatap, memandang, melotot, membelalak, melirik, memperhatikan, dan menonton. Melanjutkan presentasi tentang ketepatan diksi. Ketepatan diksi adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh pembicara. Maka, setiap pembicara harus berusaha secermat mungkin memilih kata-katanya untuk mencapai maksud pembicaraan. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan diksi agar bisa mencapai ketepatan pilihan kata adalah: yang pertama, secara cermat membedakan denotasi dan konotasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita singkat sebagai KBBI, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya, atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Contohnya, Mutia merupakan anak emas di dalam keluarganya. Anak emas di sini bermakna sebagai anak yang paling disayangi. Sedangkan denotasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makna kata atau kelompok kata yang berdasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu yang di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Contohnya, sungai yang berada di belakang rumah Anggi meluap akibat hujan tadi malam. Kata meluap di sini bermakna melimpah dengan banyak. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Contohnya, angin dan udara. Angin adalah pergerakan udara dari daerah tinggi ke daerah yang bertekanan lebih rendah. Sedangkan udara merujuk pada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Selanjutnya yang ketiga, membedakan kata yang mirip dalam ejaannya. Misalnya, karton dan kartun. Karton dalam bahasa Inggris dikenal sebagai paperboard, adalah sebuah material yang terbuat dari pulp, baik pulp organik, pulp sintetis, atau sisa produksi kertas. Sedangkan kartun adalah sebuah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa atau keadaan yang sedang berlaku. Dan orang yang membuat kartun biasanya disebut sebagai kartunis. Selanjutnya yang keempat, hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui,
bahwa bahasa Indonesia pada saat ini tidak lagi digunakan dengan baik dalam bahasa sehari-hari, sehingga di saat ini sering sekali tercipta kosakata-kosakata yang kurang baik. Hal ini dilakukan dengan alasan tuntutan perkembangan zaman. 5. Waspada dengan penggunaan akhiran asing. Berikut ini merupakan contoh-contoh imbuhan asing. Yang pertama, imbuhan asing dari bahasa Sanskerta, yaitu wan, man, dan wati. Contoh, dermawan, karyawan, sejarawan, seniman, karyawati, dan lain-lain. Yang kedua, imbuhan asing dari bahasa Arab, yaitu i, wi, dan iyah. Contohnya, surgawi, alami, alamiah, dan lain-lain. Yang ketiga, imbuhan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu is, isme. Contohnya, demokratis, pancasilais, nasionalis, dan komputerisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Lanjutan dari yang perlu diperhatikan agar mencapai ketepatan pilihan kata. Yang keenam, kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. Yang ketujuh, pembicara harus membedakan kata umum dan kata khusus. Untuk menjamin ketepatan kata diksi, pembicara harus membedakan kata umum dan kata khusus. Kata khusus lebih tepatnya menggambarkan sesuatu daripada kata umum. Yang kedelapan, menggunakan kata-kata indria yang menunjukkan persepsi yang khusus. Yang sembilan, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Yang ke-10, memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Yang dimaksud kelangsungan pilihan kata adalah teknik memilih kata sedemikian rupa sehingga maksud dan pikiran seseorang dapat disampaikan secara tepat dan ekonomis. Kelangsungan dapat terganggu bila seseorang pembicara menggunakan kata terlalu banyak untuk suatu maksud yang dapat diungkapkan secara singkat, atau menggunakan kata-kata yang kabur yang dapat menimbulkan ambiguitas makna ganda. Halangan pertama untuk mencapai kelangsungan pilihan kata berasal dari penggunaan kata yang terlalu banyak untuk suatu maksud serta kekamburan makna dari kata yang digunakan. Kesalahan atau kekurang tepatan dalam memilih kata atau diksi dapat disebabkan banyak hal, di antaranya dapat disebabkan oleh penguasaan kosakata yang terbatas, pemahaman yang tidak tepat terdapat kata-kata baru, pengaruh kesalahpahaman penggunaan kata umum terjadi, maupun oleh keinginan oleh gagahan-gagahan dengan memanfaatkan kata-kata asing dengan penerapan yang sulit. Perbedaan antara ketepatan dan kesesuaian yang dipersoalkan adalah apakah kita dapat mengungkapkan pikiran kita dengan cara yang sama dalam sebuah kesempatan dan lingkungan yang kita maksudi. Syarat-syarat kesesuaian diksi adalah sebagai berikut. Pertama, sesuaikan bahasa dengan konteks. Terdapat dua bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku digunakan untuk pertemuan biasa, tidak cocok untuk situasi formal atau resmi. Bahasa tidak baku cukup untuk dipergunakan dalam kebutuhan umum. Kata-kata terbatas sehingga sulit dipakai dalam penjelasan berbagai macam gagasan yang kompleks. Sedangkan bahasa baku, bahasa lebih ekspresif dari bahasa yang tidak baku. Dalam keadaan normal seperti penulisan, sebaiknya menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, gunakanlah kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Pembicara harus mengenal sasarannya, pendengar, agar dapat memilih kata yang sesuai. Jika pendengar dari suatu kelompok khusus yang diikat oleh suatu bidang ilmu tertentu, maka pembicara harus menggunakan kata-kata ilmiah. Tetapi bila yang menjadi sasarannya adalah masyarakat umum, maka kata yang dipilih adalah kata-kata populer. Jadi dalam pemilihan kata ilmiah atau populer, kita sesuaikan dengan audiensnya. Yang ketiga,
menghindari pemakaian kata-kata slang. Kata slang adalah kata-kata substansial yang informal yang disusun secara khas, atau kata-kata biasa yang diubah secara erpiter, atau kata-kata kiasan yang khas, bertenaga, dengan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Kadangkala kata slang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja atau berupa pengusahaan sebuah kata yang biasa untuk mengisi suatu bidang makna lain. Biasanya kata-kata slang digunakan untuk suatu percakapan yang gaul antara anak-anak muda. Yang keempat, dalam penulisan jangan menggunakan kata percakapan. Yang kelima, jauhkan kata-kata atau bahasa yang artifisial. Yang dimaksud dengan artifisial adalah bahasa yang disusun secara seni. Fakta dan pernyataan yang sederhana dapat diungkapkan dengan sederhana dan langsung, tak perlu disembunyikan. Yang keenam, hindarilah ungkapan-ungkapan usang pada tulisan umum. Kemudian saya akan menjelaskan penyentingan diksi pada sebuah teks. Di sini saya akan memberikan dua contoh teks yang salah dan yang sudah diperbaiki. Contoh teks yang salah, pada 28 Maret 1830 Diponegoro ditangkap di Magelang dan Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado. Akan tetapi dia wafat di Makassar pada 8 Januari 1855 setelah dia dipindahkan dari Manado ke Makassar. Contoh teks yang sudah diperbaiki, pada 28 Maret 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang dan dibuang ke Manado. Beliau lalu dipindahkan ke Makassar dan wafat di sana pada 8 Januari 1855. Setelah kita melihat contoh penyentingan diksi pada teks tadi, kita dapat menemukan beberapa fungsi dan manfaat daripada diksi itu sendiri. Diksi memiliki beberapa fungsi, antara lain memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Diksi juga dapat mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerimanya. Diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat, sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter, tokoh, latar dan waktu, serta alur cerita. Diksi juga bermanfaat untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. Diksi dapat membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian adapun manfaat diksi. Diksi memiliki manfaat yang pertama bagi penulis dan pembicara. Diksi atau pilihan kata yang tepat sangat bermanfaat bagi penulis untuk membedakan antara kata-kata yang telah ditulisnya dengan kata-kata kutipan dari orang lain. Diksi yang tepat juga dapat memudahkan proses menulis agar lebih mengalir dan tidak terkesan dibuat-buat dengan kalimat yang tidak sesuai dengan konteks. Kemudian manfaat diksi yang selanjutnya adalah manfaat diksi bagi pembaca atau pendengar. Bagi pembaca atau pendengar, hal yang terpenting ketika membaca atau mendengarkan suatu cerita adalah bagaimana cerita tersebut mudah dipahami. Bahasan yang ringan dan diksi yang tepat biasanya lebih disukai dibandingkan bahasa yang berbelit-belit dan alur cerita yang berputar-putar. Dengan pemilihan diksi yang tepat, diharapkan para pembaca maupun pendengar dapat membedakan kata-kata sinonim, antonim maupun kata lain yang ejaannya mirip, sehingga pembaca dan pendengar dapat memahami dengan lebih baik jika penggunaan diksi sudah sesuai dengan konteksnya.